wabarakatuh. Saya Era Widestri, mahasiswa semester 4 dari Stri Kesuria Global Yogyakarta, program studi kesehatan masyarakat dengan konsentrasi kesehatan reproduksi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai kehamilan ektopik. Jadi, apa sih kehamilan ektopik itu? Nah, kehamilan ektopik itu dikenal oleh orang awam itu sebagai kehamilan di luar kandungan atau implantasi atau penanaman ovum yang telah dibuai oleh sperma dan dia tumbuh di tempat yang tidak semestinya atau di luar rahim. Nah, istilah ektopik ini berasal dari bahasa Inggris ektopik dengan akar kata dari bahasa Yunani topos yang berarti tempat. Jika dibiarkan, kehamilan ektopik ini akan menyebabkan berbagai komplikasi yang dapat berakhir sampai kematian karena terjadinya perdarahan di dalam rongga perut yang tidak dapat terlihat dengan kasat mata. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala-gejala kehamilan ektopik, di mana untuk kehamilan ektopik ini tidak ada gejala atau tanda yang khas pada kehamilan ektopik ini. Pada awalnya, sang wanita akan merasakan hal yang sama dengan kehamilan normal lainnya. Nah, gejala timbul telah terjadi perdarahan yang berat di dalam dinding perut. Kemudian gejala tersebut adalah rasa nyeri pada daerah panggul atau perut, perdarahan dari kemaluan, pingsan atau pandangan berkunang-kunang saat kekurangan darah. Itu sebabnya penting untuk melakukan deteksi dini kehamilan ektopik pada kehamilan di awal-awal. Kemudian yang kedua ada deteksi dini kehamilan ektopik. Nah, untuk deteksi dini ini merupakan jalan terbaik untuk mengatasi kehamilan ektopik. Jika misal kita hamil, maka hasil tes kehamilan positif dan kehamilan kita itu masih awal, itu sekitar 2-3 bulan, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan USG transvaginal untuk deteksi dini yang akurat seperti itu. Nah, kemudian apabila ada gambaran kantong kehamilan atau gestational sac pada rahim, maka hal ini dapat menyingkirkan kehamilan ektopik. Kemudian untuk hasil akan lebih akurat bila dikombinasikan dengan pemeriksaan kadar HCG darah. Pada kehamilan normal, kadar HCG dapat dibandingkan dengan gambaran USG transvaginal yang didapatkan. Kemudian pemeriksaan kadar progesteron darah juga dapat membedakan kehamilan yang normal dan yang tidak normal atau kehamilan ektopik tersebut. Untuk kadar progesteron darah itu lebih dari 25 mg per mili dapat memberikan gambaran kehamilan yang normal pada 97,4% kehamilan, dan pada kadar kurang dari 5 mg per mili maka menunjukkan kehamilan yang abnormal dengan sensitivitas hampir 100%. Kemudian apa saja yang harus dilakukan? Ini yang pertama adalah pengobatan. Nah, untuk pengobatan apabila kehamilan ini belum diketahui secara dini dan belum dapat terdapat perdarahan aktif di dalam rongga perut, maka dapat digunakan obat kemoterapi seperti methotrexate. Nah, beberapa kriteria yang mendukung pemakaian obat kemoterapi adalah ukuran kantung kehamilan itu kurang dari 3 cm. Pada umum pasien baik, tidak ada cairan bebas, kadar beta HCG lebih dari 5000 mmIU, dan sarana kesehatan mudah dicapai ibu, serta kontraindikasi obat ini seperti imunitas lemah, alkoholisme, penyakit ginjal, dan hati. Apabila syarat-syarat di atas itu tidak terpenuhi, maka pengobatan terpilih adalah dengan pembedahan. Nah, untuk yang kedua ada pembedahan. Saat ini di mana telah tersedia fasilitas untuk melakukan laparoskopi, standar pengobatan gold standar kehamilan ektopik adalah dengan laparoskopi. Dengan laparoskopi ini banyak keuntungan yang didapatkan oleh pasien dibanding laparotomi atau open surgery. Antara lain, luka operasi yang kecil, infeksi luka yang sedikit, nyeri pasca operasi yang ringan, perlengketan pasca operasi yang lebih sedikit, dan waktu rawat inap yang lebih cepat. Pada laparoskopi dapat dilakukan pembersihan sampai dengan pengangkatan saluran telur. Kemudian ada kehamilan berikutnya. Untuk kehamilan berikutnya ini, apabila wanita yang pernah mengalami kehamilan ektopik itu bisa hamil lagi, cuman memiliki resiko kehamilan ektopik sebesar 3 kali lipat lebih tinggi daripada wanita tanpa riwayat kehamilan ektopik. Nah, sebaiknya apabila kita hamil, maka kita bisa memeriksakan kandungan secara teratur ke dokter kandungan bila ingin hamil lagi setelah mengalami kehamilan ektopik. Kemudian ada komplikasi kehamilan ektopik.
Nah, penting untuk diketahui sebelumnya bahwa pada kehamilan di luar kandungan ini, janin tidak dapat berkembang seperti layaknya janin normal yang ada di dalam rahim, sehingga kehamilan ini tidak dapat dipertahankan. Nah, komplikasi yang dapat terjadi yaitu akar plasenta menempel lapisan saluran telur tersebut, lalu menimbulkan perdarahan kecil. Kemudian terlepas spontan, selanjutnya sisa-sisa jaringan keluar secara spontan yang sering disebut abortus tuba atau tubal abortion. Nah, akar plasenta ini menembus lapisan saluran tersebut dan mengakibatkan pecahnya pembuluh darah dengan akibat yang ditimbulkan adalah perdarahan hebat yang dapat menimbulkan kematian seorang ibu. Tempat terjadi yang selanjutnya ada tempat terjadi kehamilan ektopik, di mana ada beberapa tempat, yaitu yang pertama ujung fimbriae tuba fallopius atau saluran telur itu sekitar 17%, kemudian ampula tuba fallopi itu sekitar 55%, isthmus tuba fallopi itu sekitar 25%, pars interstitialis tuba fallopi itu sekitar 2%, kemudian ada permukaan ovarium, cervix uteri, dan omentum perut atau kehamilan abdominal. Ini sangat jarang terjadi. Kemudian ada beberapa faktor-faktor risiko terhadap kehamilan ektopik, di mana ada yang pertama, riwayat salpingitis atau radang saluran telur, sehingga resiko ini akan meningkat 5-10 kali lipat lebih besar. Kemudian perlengketan saluran telur atau tuba fallopi, kelainan anatomi tuba, riwayat operasi pada sebelumnya, penggunaan kontrasepsi oral yang hanya menggunakan progesteron saja, perokok, usia tua, dan riwayat abortus berulang. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.